Halo guys, nama gue Stam dari StefTech, dan di video kali ini seperti biasa, seperti tahun ke tahun kita bakal review Google Pixel yang satu ini, yaitu Google Pixel 5a. Kenapa? Karena ini menurut gue HP masih oke banget di tahun 2026 di harga 1 jutaan, dan harganya pun gak turun-turun banget. Terus ini sekarang Pixel kan emailnya tuh di right, kalian gak usah worry tentang blok-blokan. Dan ya, kita langsung aja bahas kira-kira harganya berapa. Beda lebih mahal atau lebih murah dibanding tahun kemarin. Ya, harganya sih sama, gue dibeli di harga segini, masih 1 jutaan plus ya, 1 jutaan tinggi, bukan 1 jutaan rendah. Dan untuk speknya sendiri, kalau misalnya kalian mau lihat, dia ada di sini, kalian bisa post, dia pakai 765G, dia punya layar compact ya, dan udah OLED juga walaupun 60Hz, Gorilla Glass 3, Type-C 3.1, better daripada HP Xiaomi 10 jutaan even. Terus dia ada di rear-mounted fingerprint, dan baterai yang surprise ini cukup besar di 4600 mAh baterai, fast charging khas HP jadul 18 watt. Nah ini spesial, tapi untuk speknya menurut gue masih oke. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Kita langsung aja buka ya. Mungkin video ini bakal agak sedikit singkat karena kita bakal unboxing dan quick review aja bagaimana feelingnya. Langsung kita tes kamera dan kawan-kawan. Untuk lebih detail apakah HP ini masih worth it dibeli tahun 2026 ini, kita bakal bahas nanti minggu depan seperti biasa di full reviewnya. Jadi gue beli di Golden City Sale, dan oke, sekarang dia ngasihnya charger Google ya. Biasanya charger Sony. Oke, cool. Dan ini dia boxnya sendiri. Biasanya kalau Pixel 5a ya, yang gue suka sama A series itu sebelum muncul 6a, 7a, 5a, 4a tuh gue suka desainnya. Karena dia memang bukan terbuat dari metal kalau nggak salah, tapi plastiknya tuh kayak satisfying to touch aja gitu ya guys. Anyway, let's unbox this. Oke. Di dalam hitam ada putih, cool. Dan ini gue sebenarnya belinya bukan beli full set ya, cuma kayaknya dikasihnya full set sama boxnya. I mean, I'll take it guys. So, again, kita lihat aja boxnya isinya apa. Ini ada segel ala-ala si penjualnya. Dan yang pasti ini limbah Jepang biasanya ya. Dan SIM-nya sendiri kalian nggak usah worry, biasanya udah bekerja dengan baik. Kita langsung lihat aja dalamnya. Dan ini dia Pixel 5a. Dan kalian dikasihnya cukup komplit ya, even dikasih USB, OTG, dan charger Type-C to Type-C. Anyway, kita langsung fokusin aja ke HP-nya, dan seperti ini kondisinya gue belinya 97% mulus. Biasa sih akurat ya, dan ya inspeksi pertama, yang gue selalu sama Google Pixel limbah Jepang tuh, mungkin orang Jepang tuh orangnya super duper ultra apik ya, jadi ini HP udah tua banget pun ya, hampir setengah dekade, atau mungkin udah tua banget, tapi look at this. Masih mulus banget. Ini terbuat dari plastik, tapi feelingnya enak gitu. Terbuat dari plastik itu feelingnya tuh kayak masih kerasa di atas murahan lah, jadi nggak premium banget, tapi cukup premium kerasa. Jadi untuk masalah body bisa kita lihat, absolutely flawless. Layar juga, ini nggak ada scratch. Gue sih bisa expect dia mungkin ganti layar, tapi setahu gue sih Pixel tuh ganti layarnya lumayan bagus ya, kualitas layarnya bukan terburuk, so I'm okay with it. Untuk kamera belakang dia ada 12 megapiksel main dan 12 megapiksel ultrawide, dan sedangkan kamera depan dia di 8 megapiksel silver kamera, tapi dia hanya bisa nge-record di 1080p untuk kamera depan itu aja. Dan untuk software, yang pasti udah nggak disupport sampai Android terbaru ya, udah selesai harusnya sih, gue lupa lagi, tapi kayaknya harusnya udah selesai ya Pixel 5a ini. Kalau misal salah, bisa komen di bawah ya untuk koreksi. Ya, seperti itu. Dan untuk si port sendiri Type-C di bawah, dia yang pastinya 5a generasi terakhir kalau nggak salah ya, yang masih pakai headphone jack. Jadi buat kalian yang mau beli LG V50 atau V60 ya, terutama V60 sekarang unitnya udah makin nggak ada. Kalian ingin headphone atau handphone murah 1 jutaan yang bisa dicolok headphone jack gitu, ini HP ini masih ada headphone jack. Jadi mungkin buat MPT player murah 1 jutaan, ini masih ada. Dan gue bisa bilang, biasanya deck built-in-nya Google Pixel nggak buruk-buruk amat. Jadi buat ayam gitu seharusnya masih bisa ngangkat dengan baik. Anyway, kenapa kita jadi ngomong tentang earphone? Kita langsung aja nyalain. Dan kalau misalnya kita mau inspeksi samping-sampingnya gitu ya, dia juga bagus, nggak ada kerenggang-renggang gitu. Jadi kalau misal udah diganti pun ya rapih lah ya, at least si teknisinya. Ada tulisan Google. Dan kenapa gue suka HP di harga 1 jutaan? Karena HP baru di harga 1 jutaan sampai sekarang pun masih rata-rata bisa dibilang agak nge-lag ya. Even HP kayak Infinix itu udah sangat cepat, tapi tetap dia tuh masih agak sedikit nge-lag. So, yap, dia ngasihnya pas baterai di 16%. You know what? Whatever, 15% sekarang. Dan kita sudah masuk di UI-nya sendiri. Untuk fingerprintnya pasti ada di belakang, dan penempatan fingerprint belakang gini sih gue suka, dan biasa kecepatannya juga dia cukup cepat ya. Dan kita cek bentar untuk masalah shadow dan full brightness-nya. Full brightness untuk HP yang udah tua dan bukan versi flagship, dia bisa terang banget ya, so no problem. Viewing angle juga bagus loh ini, 1 jutaan gak ada yang kayak gini.
Ditambah lagi, kalau misalnya kita mau lihat lagi ke sini, dia masih mulus juga layarnya, nggak ada shadow sama sekali. So that's good to hear. Terus kalau misalnya kita mau coba tes untuk si fingerprintnya sendiri, kalau misalnya kita langsung tes, kita matiin, kita langsung scan ke belakang, kebuka. Yes, memang ini bukan tercepat ya. Misalnya gue taruh tangan gue 1, 2, 3, boom, bukan yang paling cepat. Tapi menurut gue penempatan di belakang ini the most natural placement daripada di depan, daripada pakai Face ID. Kedua mungkin paling natural di power button, tapi di belakang gue paling suka. Yang pastinya HP sekarang udah nggak pakai kayak gini lagi, ini udah pretty much ancient ya. Kalau di tahun teknologi mah ini udah zaman purba ya, pakai scanning yang ada di belakang gini, tapi ini masih favorit gue. Untuk layar pixel sih cukup bagus ya 5A-nya. Nggak seburuk kayak Pixel A sekarang yang bezel tuh bener-bener kelihatan banget tebelnya. 5A nggak terlalu kelihatan tebel banget ya, dan dia cukup simetris lah gue bisa bilang. Jadi nggak tebel-tebel banget kayak Pixel sekarang, itu agak unik ya. Pixel 9A gitu-gitu sekarang kelihatannya tuh kayak tebel banget gitu si bezel, tapi ini kayak oke, I don't know, geng. Dan untuk si dot sendiri gue suka dot yang di kiri gini daripada di tengah, kerasa lebih keren aja ngingetin gue sama Galaxy S10, HP paling legend. Dan untuk software sendiri, ini sih kerasnya smooth ya, no problem, gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali. Kalau misalnya kita mau connect WiFi, gue masukin WiFi dulu bentar. Connecting ke 5G, dia juga bisa connect tanpa ada masalah. Dan kalau misalnya kita mau lihat YouTube aja bentar, semoga bisa buka ya. Oke, don't allow. Oke, butuh di-update. Whatever. Apakah nggak bisa lihat apapun? Oke, kita buka versi web aja. Gue pengen tes speaker dulu, karena Google Pixel tuh zaman-zaman Pixel 5, 4 gitu ya. Speakernya masih bagus. Gue nggak tahu kenapa agak sedikit turun kualitasnya pas di Pixel kayak 6 gitu ya. 6, 7 agak turun, 8 udah mulai bagus lagi. Tapi ya keanehan Pixel itu. Anyway, kita coba buka YouTube dan browsing speed sendiri. Kalau misalnya kalian mau browsing bisa kita lihat. Untuk HP 1,78 jutaan, ini masih kencang loh. Masih cepet, layarnya gorgeous. Dan menurut gue kalau misalnya kalian lagi nyari HP 1 jutaan gitu, even untuk main phone, ini sih better choice ya. Wah, yes, mungkin kelemahannya HP yang kayak gini dari baterainya dibanding sama HP 1 jutaan baru. Tapi overall, it's good. Dan ini pasti nggak apples to apples sih. Tapi ya, overall, kalau misalnya kalian nggak mau sampai bekas, ini HP bekas yang cukup oke. Kita coba nonton Vanos. Ini di web browsing speed. Kekunci. Sorry, kebiasaan pakai Samsung. Oke, Lala move. Itu full volume ya. Skip. Oh damn, look at this. This is sick. Look at this. Look at this. This is sick. Yes, volume bukan yang paling keras, tapi kualitasnya bagus ya, bass dapet, vokalnya jernih, instrumen masih kerasa, dan dua speakernya kerasa enak. Ya bisa dibilang, ini pasti bakal kontroversi. Ini speaker masih lebih bagus daripada BBK Group flagship. 100%, kecuali OnePlus mungkin ya. Sorry, gue selalu ngebully BBK Group karena memang gak ngerti. Gue gak ngerti apa yang dipikirin sama BBK Group ngebuat speaker sesampah itu di HP flagship. Karena HP flagship dia selain speaker, absolutely amazing. Anyway, speaker no problem at all. UI juga walaupun dia pakai 60Hz karena ini Google ya, dia animasinya konsisten, enteng, jadi 60Hz pun yes tetap lebih enak 90Hz tapi masih bearable lah untuk di sini. Gue nggak pengen baterai habis, udah mau dikit, kita langsung tes aja kameranya. Habis itu kita tutup video untuk first impression seperti apa. Kamera kita foto-foto aja nih. Kalian kan mungkin matanya udah ke-adjust sama HP zaman sekarang. Ini bisa dilihat, ini HP masih oke loh. Kita langsung aja coba tes foto ya. Ini pakai main kamera. Kita matiin aja untuk flashnya, ini karena flashnya nyala. I don't want flash, hold on. Flashnya kita matiin. Dan kita matiin juga si auto motion karena itu menghabiskan storage. Oke, I don't care. Oke, kita foto pakai main kameranya nih. Kita foto landscape aja ya, yang keren. 1, 2, 3. Dan kalau mau ultrawide seperti ini. UI-nya nggak smooth banget, tapi ini juga baterainya sih tinggal dikit ya. And device is too hot tadi dia bilang. Oh iya, kelemahan HP ini kalau dia pakai 765G, lumayan cepet panas sih. Dan dia panasnya tuh nggak ada cooling system, jadi cuma di daerah sini doang. No, kalau kita mau ukur, lumayan panas ya. 40 Celsiusan tuh, 43. Makanya mungkin kalau tes game HP ini gue nggak bakal main WoW ya, kita bakal main game yang normal aja lah. Gitu. Dan sepertinya kalau video, device is too hot, video quality may be affected, dia bilang. Nggak bisa nge-record kepanasan guys. Anyway, ini dia 4K60, udah nggak panas ya ini HP-nya. Dan seperti ini untuk 4K60 masih bagus, dan kalau pencahayaan cukup oke, kita nyalain satu lampu. Dia juga bisa lumayan deket loh kameranya. Jadi ya 1 jutaan kalau mau konten, ini HP bisa untuk dedicated konten juga. Dan
Kalau misal kita mau nge-zoom, dia bisa zoom 2 kali, maksimum zoom dia ada di 5 kali. Cuma kita nggak bisa ganti ke ultra wide, itu aja kelemahannya. So, kita langsung balik ke, bukan ke sini, ke studio. So ya, itulah kelemahannya kalau misal kita pakai HP Pixel 5a ini. Kalau misal dia cepet panas ya, tapi again ini karena kita tinggal dikit juga baterainya, ditambah lagi ini baru banget boot up, jadi kerasa banget throttlingnya. Mungkin dia lagi download cheat juga, bisa kita lihat. Dan ya, kita skip aja videonya, nanti kalian kita lihat aja di full reviewnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana untuk si softwarenya udah di mana nih. Jadi masih di Android 14 ya dia. Gue lupa lagi ini HP dapat Android 15 nggak sih? Kita sistem update cek, kayaknya enggak loh. Kita lihat aja. Preparing system update. Well, kalau misalnya lama gue bakal skip. Dan jawabannya tidak ya. Karena dia memang tadi gue udah browsing juga. Android 14 dia terakhir. Tapi dibanding sama HP limbah atau HP bekas lainnya yang udah umurnya setua ini masih lumayan up to date dan performanya juga kalau nggak panas masih oke. Cuma yang itu yang harus diperhatikan mungkin seperti kata Om Deddy, panasnya dia cukup panas. Kalau bisa kepanasan saya nggak bisa nge-record. Kalau foto masih bisa, tapi untuk nge-record nggak bisa. Tapi tadi kalian bisa lihat untuk fotonya cukup bagus ya, kualitas sendiri, selfie juga cukup oke. Oke, kita cuma tutup aja videonya segitu aja. Ini hanya unboxing and quick impression. Dan di tahun 2026 sih, ini menurut gue kayaknya bakal masih oke. Nanti kita bakal bahas lagi minggu depan. Gue bakal coba pakai lebih detail. Gue bakal coba main game apakah masih enak atau enggak. Main game kayaknya bakal struggling. Tapi kita nggak tahu mungkin Enfield seoptimis itu. Sekarang segini aja videonya. Thank you for watching. Dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. We'll see you next week untuk silver reviewnya. Thank you and goodbye.